Di tahun 1998, seorang ibu sedang berjuang dan mempertaruhkan segalanya untuk melahirkan seorang bayi. Tepat di jam 10 malam minggu, bayi itu pun telah dilahirkan dengan keadaan yang selamat dan sempurna. Ya, bayi itu adalah aku. Perkenalkan, namaku Ali, aku berasal dari Sumatera, dan aku pun sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh tetanggaku. Ya, tetanggaku namanya Lekri dan istrinya yang bernama Mbak Yem. Mereka adalah pasangan suami istri yang tinggal satu desa denganku. Dan tempat di mana aku tinggal tidak jauh dari jalan raya utama lintas Sumatera. Namun sisi-sisi desa kami masih dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit yang benar-benar lebat kala itu. Jauh sebelum pembangunan era modern seperti sekarang ini. Dan di desaku, tepatnya di belakang rumah, ada sebuah tanah lapang atau sebuah lapangan sepak bola kampung yang kebetulan juga berada di sisi pinggiran kebun kelapa sawit. Dan tidak jauh dari lapangan sepak bola ada sebuah kali yang juga letaknya tepat di pinggiran kebun kelapa sawit. Ya, sungai itu dinamakan Kali Deras, dan kisah ini terjadi sekitaran tahun 2005 kala itu. Aku baru saja pulang sekolah dan mendapati begitu banyak sekali warga sedang berkerumun di sungai. Karena didorong rasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi, aku pun tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan langsung ikut berkerumun dengan banyak warga di sana, mencoba mencari tahu ada apa gerangan. Dengan banyak bertanya-tanya oleh para tetangga, dan dari keseluruhan warga yang berada di sana pun hampir semua mata kala itu tertuju pada Kali Deras. Ada apa kira-kira? Tanyaku dalam batin. Kenapa dari setiap warga di sana tampak raut wajahnya ketakutan dan kecemasan yang begitu lekat. Sekalipun hari sudah semakin sore menjelang malam, warga kala itu masih tak beranjak dari tempat semula mereka berkerumun, masih dengan rasa penasaran. Hingga akhirnya aku pun mengetahui atas hal apa yang sedang terjadi. Dan ternyata tetanggaku yang bernama Lekri dan Mbak Yem sedang terlibat dalam pertengkaran suami istri. Saking emosinya, Lekri pun sampai main tangan terhadap Mbak Yem yang merupakan istri sahnya, karena rasa emosi yang telah meluap meledak-ledak dengan keras. Kala itu Lekri pun memasukkan tubuh Mbak Yem yang sudah menangis dengan keras ke dalam sebuah kandang kambing yang berada di sebelah rumah mereka. Dan Lekri pun tidak memperdulikan keadaan istri yang sedang menangis kala itu. Dan singkat cerita, ketika mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, Mbak Yem pun akhirnya kabur dari dalam kandang kambing menuju ke Kali Deras yang tidak jauh dari lapangan. Dengan masih diiringi suara tangisan yang menyedihkan karena ulah suaminya, Mbak Yem pun terus saja berlari menuju ke dalam kebun kelapa sawit, dan semakin dalam saja ia berlari menuju area perkebunan. Dari kejadian pertengkaran pasutri ini, banyak dari tetangga-tetangga sekitar pun yang akhirnya merasa cemas dan khawatir atas kondisi Mbak Yem kala itu. Sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyusul Mbak Yem ke dalam hutan dan memintanya agar segera pulang. Akan tetapi ketika para warga beserta suaminya Lekri mengejar masuk ke dalam hutan kala itu, Mbak Yem malah justru semakin lari menjauh dari kejaran warga. Dan anehnya, untuk perempuan seusia Mbak Yem, tidak semestinya ia kala itu bisa berlari begitu cepat di tengah hutan belantara. Bahkan anak-anak muda desa yang terbiasa bermain sepak bola, yang seharusnya masih mempunyai tenaga yang lebih kuat, sama sekali tak ada yang mampu mengejar pelarian dari Mbak Yem. Padahal keberadaan Mbak Yem juga masih nampak oleh mata para warga
yang mengejarnya. Hanya saja saat itu sepertinya ia bukanlah Mbak Yem yang dikenal warga sehari-hari, atau entahlah pikiran warga pun di sini kacau serta takut memikirkannya. Jangan-jangan Mbak Yem ini pun sudah ada perewangan atau sudah disusupi makhluk sebangsa jin pada jasad hidupnya. Waktu demi waktu pun telah berlalu. Kali ini Mbak Yem tidak kelihatan lagi dengan mata. Ya, kala itu ia mulai lari memasuki hutan dengan diliputi rasa keputusasaan. Leri dan semua warga yang mengejar Mbak Yem pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke desa dengan satu alasan. Kekhawatiran bila terus dikejar justru malah akan semakin masuk jauh ke dalam perkebunan kelapa sawit dan tidak akan pernah kembali lagi ke rumah. Itulah awal dari kejadian bermula sehingga aku mendapati banyak warga berkerumun dengan tampak kecemasan pada wajah-wajah mereka saat itu. Dan singkat cerita, kala itu aku sedang mencari tahu kebenaran kejadiannya. Sudah cukup lama warga berkerumun menunggu kepulangan Mbak Yem di pinggiran sungai. Tiba-tiba saja muncul sesosok perempuan di pinggiran sungai yang seolah-olah sedang memandangi kami. Semua mengawasi kami dengan cermat dan nampak pula gelagat kegelisahan yang tersirat dalam wajahnya Mbak Yem. Ya, benar, itu adalah Mbak Yem, atau mungkin lebih tepatnya adalah sesosok yang mirip Mbak Yem. Karena sejak kejadian kejar-kejaran tadi, sosok yang dikejar itu benar-benar tidak seperti layaknya Mbak Yem yang normal yang sudah dikenali warga. Lantas siapa dia sebenarnya atau apa? Entah aku pun tidak mengerti. Dengan serentak banyak warga yang mulai berteriak-teriak memanggil nama Mbak Yem agar ia segera pulang dari perkebunan kelapa sawit. Mbak Yem, Mbak, pulang Mbak, kasihan anakmu. Ya begitulah, terus sahut-sahutan teriakan warga terhadap Mbak Yem yang masih terdiam di pinggiran kali. Ya, sungai itu memang sangatlah angker. Bahkan awal transmigrasi dulu ada seorang kembang desa yang mati karena kendat atau bunuh diri di sungai itu. Entah masalahnya apa, entah masalah asmara ataupun memang dibawa oleh penunggu sungai tersebut. Pastinya akan ada banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang akan terjadi di sana. Menurut tetangga-tetanggaku pun, terutama mereka yang biasa berkeliaran di sana pada malam hari untuk sekedar berburu katak ataupun memancing ikan di pinggiran kali, ya, ia sering sekali ditemui sesosok tulang belulang atau yang sering kita sebut dengan sebutan tengkorak yang sedang dalam posisi menangis di pinggiran sungai. Sering pula penampakan golek kencono yang kerap menggelinding ke sana kemari untuk sekedar menggoda warga yang masih berada di sekitaran sungai. Pada sore dan malam hari, segala macam kuntilanak, genderuwo, pocong, dan jin lainnya pun sudah biasa bermunculan di sana. Mungkin sudah seperti kelaziman saja kejadian-kejadian mistis terjadi di desa tempat tinggalku. Dan bahkan yang lebih sering pada hari-hari tertentu, muncullah penampakan senjata-senjata mistis klinik yang bertuan ataupun tak bertuan berterbangan serta memancarkan sinar di atas langit desaku. Seperti sedang adu kekuatan, saling menghantam satu sama lain. Ada yang berupa batu cincin hingga sebilas keris pun yang terlihat melayang-layang saling bertabrakan sampai mengeluarkan percikan-percikan cahaya pada bagian tubuh senjatanya ketika saling berbenturan. Kabar terakhir tentang senjata-senjata itu pun sudah menghilang lama sejak para sesepuh tetua di desa tempat tinggalku yang sudah meninggal dunia. Banyak dari cerita zaman dahulu ataupun senjata-senjata itu sudah pergi untuk mencari tuan-tuan yang baru setelah ditinggal meninggal oleh pemiliknya yang lama. Dari berbagai macam kejadian, itulah ribuan kecemasan warga akan posisi dan kondisi Mbak Yem ini terjadi kala itu. Hari sudah petang, namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun
Mbak Yem akan segera pulang. Nyatanya, ketika warga mendekatinya, ia akan lebih memilih memasuki perkebunan kelapa sawit dan menghilang secara tiba-tiba. Kala itu, sudah hampir tengah malam. Para warga yang tadinya ramai berkumpul di pinggiran sungai itu pun satu persatu memilih pulang kembali ke rumahnya. Waktu demi waktu pun telah berlalu, hingga akhirnya waktu pagi pun telah tiba, di mana kala itu aku pun berkegiatan selayaknya seorang siswa sekolah. Bangun tidur berangkat sekolah dan pulang kembali hingga hari pun kala itu sudah beranjak sore. Dan kala itu, karena aku sudah pulang sekolah, sesampainya di rumah, aku langsung sempatkan diri mencari kabar perihal kejadian kemarin. Dan hasilnya, banyak warga yang masih berkumpul kembali di tempat kemarin. Mereka berkerumun dan masih juga tidak mendapati perkembangan apapun. Bukan hanya warga asli desaku, melainkan kala itu sudah ada banyak warga-warga dari desa sebelah yang juga penasaran akan kejadian yang sedang terjadi. Tampaknya kabar tentang tragedi ini sudah menyebar luas hingga ke penjuru desa-desa tetangga. Sudah seperti keramaian pasar malam saja di tempatku kala itu. Sebegitu ramainya dengan bisik-bisik warga yang sangat penasaran dan masih dengan raut cemas dan ketakutan di wajah-wajah mereka semua. Nampak di sana keadaan tidak mendapati perubahan sama sekali. Masih seperti kemarin, warga mendekat dan Mbak Yem pun akan kembali lari masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit. Dan bila mana warga kembali pulang ke desa, sosok Mbak Yem ini akan kembali lagi muncul di pinggiran sungai. Begitulah seterusnya, hanya saja bedanya dari kemarin adalah sosok Mbak Yem ini sudah lebih tidak bisa dinalar lagi. Saat warga mengejarnya, Mbak Yem pun bisa bertingkah layaknya binatang atau seekor monyet yang bisa dengan mudah memanjat pohon-pohon kelapa sawit yang sangat besar tanpa kesulitan sedikit pun, serta bisa melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Dan para warga pun sangat takut kala itu. Yang terlibat pengejaran sosok Mbak Yem ini bagaikan tidak sesosok yang mereka kejar. Kini sudah benar-benar berbeda dari yang biasa mereka kenal, sudah seperti makhluk lain saja. Apakah itu benar-benar sosok Mbak Yem atau jin jahat yang memang sengaja menyerupainya? Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak muncul di dalam pikiranku. Dan bila mana itu benar dalam diri Mbak Yem, bahkan sepandai-pandainya orang naik pohon melompat antara pohon yang satu ke pohon yang lainnya, tidak mungkin bisa semudah dan selincah itu, apalagi ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Semakin kalut saja kecemasan para warga hingga akhirnya hari pun kala itu sudah melewati waktu maghrib. Akan tetapi warga bukan memilih pulang, melainkan lebih banyak lagi yang berdatangan untuk ikut serta membantu mencari Mbak Yem. Hari demi hari pun telah berlalu, keadaan Mbak Yem tidak kunjung membaik dan tidak kunjung kembali ke rumahnya. Sudah ke hari ke-10, Mbak Yem bertingkah laku aneh dan sering sekali menghilang di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Keadaannya pun masih tetap sama, bahkan kejadian demi kejadian aneh dari sosok Mbak Yem ini lebih kerap mengisi keseluruhan kejadiannya, semakin aneh dan tak bisa dinalar. Cemas, tegang, bercampur menjadi satu segala macam cara sudah banyak dilakukan dari kelompok-kelompok pengamanan sipil sampai kepolisian pun benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Sepertinya sudah saling pasrah, akan tetapi tetap tidak beranjak dan terus saja berkumpul di pinggiran sungai. Banyak sekali berdatangan pertolongan dari warga-warga desa lain, dari memanggil orang pintar, dukun, sampai kiai ataupun seorang yang mengerti tentang dunia semacam itu pun didatangkan di sana.
Dan kala itu ada sebuah pertolongan dari seorang kiai yang berasal dari Lampung. Bahkan sampai dari Palembang pun juga sudah ada yang didatangkan di tempat kejadian, berharap keajaiban datang sehingga Mbak Yem pun bisa pulang. Rupa-rupanya kejadian ini sudah benar-benar menyebar luas sampai ke berbagai wilayah. Aku sendiri pun sangat bingung, entah sudah tidak bisa berpikir lagi. Ya, kejadian ini adalah hal yang lazim sekalipun juga kerap berjumpa hal-hal mistis di desaku. Sudah di luar batas pemikiran banyak orang yang ada di tempat kejadian. Setelah berapa lama hingga akhirnya hari ke-11 ada sedikit titik terang yang ada seorang kiai yang akhirnya bisa berkomunikasi dengan sosok Mbak Yem yang juga masih terus berlaku hal yang sama, dikejar, lari, masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit. Dan ketika warga kembali ke desa, muncul kembali di pinggiran sungai. Ya, seperti itu terus kelakuan dari Mbak Yem. Kala itu sang kiai pun berkata, sosok Mbak Yem ini muncul di sungai itu hanya sedang berusaha untuk mengincar anak-anaknya untuk ia bawa pergi bersamanya. Karena itulah ia kerap kali muncul seperti sedang mengintai warga desa dengan pandangan seperti layaknya harimau yang hendak memangsa dan menyergap para warga. Terang saja seketika Pak Kiai tersebut dan para warga pun di antara mereka semua itu pun langsung menolak permintaan itu, mengingat sosok Mbak Yem ini sudah tidak seperti layaknya Mbak Yem yang mereka kenal. Segeralah Lekri dan para warga terpilih untuk menyembunyikan keberadaan anak-anak Lekri dan Mbak Yem. Semakin mencekam keadaan selanjutnya, ya sama-sama saling mencuri kelengahan tegang dan menakutkan. Mbak Yem pun mencari kelengahan warga untuk mengambil anak-anaknya. Warga pun juga berusaha mencari kelengahan Mbak Yem untuk bisa segera menangkapnya, terus hingga lagi-lagi malam pun terlewati kembali. Dan singkat cerita, hari ke-12 pun telah tiba di mana keadaan masih saja mencekam. Dan tiba-tiba hari itu sosok Mbak Yem sudah tidak muncul lagi. Ya, sosok Mbak Yem tidak menampakkan, keberadaannya pun lagi seperti hilang begitu saja. Para warga di saat itu pun sangat bingung mencari keberadaan Mbak Yem yang pergi entah kemana. Dan akhirnya para warga pun sudah pasrah dan mereka semua itu pun bersepakat untuk sekali lagi memberanikan diri untuk terakhir kalinya mencari Mbak Yem dengan cara masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit hingga jauh ke dalam hutan. Ya, sampai di sanalah para warga itu sepakat dengan penuh kecemasan dan ketegangan, ketakutan. Para warga pun berduyun-duyun merangsak masuk ke dalamnya sampai ke sisi-sisi yang benar-benar tampak angker dan menyeramkan sekalipun kala itu. Waktu masih siang hari, warga menyebar ke segala penjuru perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi tidak ada satupun yang berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan sosok Mbak Yem di dalam sana. Dan akhirnya kala itu waktu sudah menampakkan tuannya. Ya, warga yang terlibat pencarian pun akhirnya memilih segera kembali ke desa mereka, takut bila petang menjelang akan ada serangan-serangan tak terduga. Hingga akhirnya karena keadaan Mbak Yem tidak kunjung ditemukan, entah seperti apa keadaannya saat ini, para warga dan khususnya untuk keluarga Mbak Yem pun kala itu sudah mengikhlaskan kepergian dari Mbak Yem. Dan tiba-tiba saja di keesokan harinya, warga desa dikejutkan dengan kehadiran sesosok perempuan. Ya, perempuan itu mengenakan pakaian seperti layaknya keseharian warga. Sedang berjalan memasuki desa dan terlihat wanita itu sedang turun dari ojek, lalu sembari menenteng bungkusan plastik kresek berisikan beberapa buah-buahan, berjalan pelan dengan senyum di kolom bibirnya, menyapa orang-orang yang dilaluinya dengan tenang, terus berjalan saja. Namun beberapa orang warga yang dijumpainya ini pun tiba-tiba merasa bingung, takut,
dan tak habis pikir dengan siapa sosok perempuan yang dijumpainya. Ya, ternyata sosok perempuan itu adalah Mbak Yem, perempuan yang selama ini membuat gempar hampir seluruh warga desa setempat hingga warga desa tetangga. Totalnya kurang lebih hampir 14 hari menjadi topik pembicaraan warga di sana. Tiba-tiba saja muncul berjalan kembali ke arah rumahnya dengan tanpa ada tanda-tanda ataupun indikasi seperti telah mengalami hal-hal aneh. Seperti terlihat biasa saja, tidak ada berita apapun yang terucap dari mulut Mbak Yem. Sepertinya benar-benar tidak terjadi apa-apa atas dirinya. Dari kebingungan, Lekri dan semua warga, akhirnya salah satu warga desa pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Mbak Yem. "Yem, kamu itu dari mana sih sebenarnya? Kok menghilang sampai berhari-hari?" tanya salah satu warga kepada Mbak Yem. "Loh, aku ini baru saja dari Lampung, Mas. Ini loh, aku juga bawa oleh-oleh, buah-buahan buat anakku kok," jawab dari Mbak Yem. Seketika warga pun kala itu terkejut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Yem. Entah rasa syukur atau apa yang bisa diungkapkan kala itu. Yang jelas kebingungan masih saja merambah keseluruhan warga yang berada di situ. Namun Mbak Yem sendiri benar-benar tidak mengerti akan keributan yang sudah terjadi beberapa hari di kampung tempat tinggalku. Dan terlihat Mbak Yem pun bahkan ia seperti tidak pernah pergi dalam waktu yang begitu lama. Jadi siapa sebenarnya sosok yang selama ini menghantui warga di pinggiran sungai dan di dalam perkebunan kelapa sawit? Ya, kejadian itu semakin membingungkan dan benar-benar tidak ada jawaban serta penjelasan yang pasti sampai detik ini. Namun ada desas-desus yang mengatakan bahwa sosok Mbak Yem ini memang benar kabur dari rumah pada saat awal kejadian. Namun ketika ia memasuki perkebunan kelapa sawit, rupanya ia juga telah diculik dan dibawa oleh makhluk penghuni sungai itu dengan para jin yang menguasai sepanjang sungai Kalideras mengalir. Bahkan kabarnya penunggu sungai itu sebenarnya meminta 1 tumbal nyawa. Selesai. Ya, sekian cerita dari salah satu teman kita. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.